Qala ba'athahullahu tabaraka wa ta'ala ala rasya'ina sanatan. Allah utus baginda Nabi pada masa usia 40 tahun. 13 tahun Nabi kita di Mekah dan 10 tahun Nabi kita di Madinah, dan Nabi kita meninggal dunia ikut riwayat yang lain pada usia 63 tahun. Jadi karena kehidupan mereka berdua ini memang betul-betul sebati. Kalau dengan Sayyidina Utsman mungkin disebabkan karena bisnis, sebab karena urusan duniawi, kekayaan yang diurus sama beliau. Kalau dengan baginda Ali karena faktor masih kanak-kanak. Dua sahabat Nabi kita yang subati, di mana baginda di situ mereka. Di waktu Nabi kita pergi, di waktu Nabi kita duduk, di waktu Nabi kita berjalan, Nabi kita berkunjung, Nabi kita ke kampung, Nabi kita dengan siapa saja. Nabi kita tidak pernah dipisahi oleh dua orang sahabat yang mengawal beliau. Ulama mengatakan kalau dengan anda ingin tahu bagaimana posisi dua orang sahabat tersebut di sisi Allah, tengoklah kehidupan mereka pada waktu dengan baginda masih hidup. Yang mengawal baginda Nabi Abu Bakrin wa Umar, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Di mana Nabi di sana mereka, dan juga pada saat Nabi kita wafat. Masya Allah, tabarakallah, Allah anugerahkan satu kemuliaan kepada mereka berdua. Sebagaimana Nabi kita wafat pada masa usia 63 tahun, dua orang sahabat yang berkenaan juga pada masa usia yang sama. Cukup genap 63 tahun Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Cukup genap usia 63 tahun Sayyidina Umar juga meninggal dunia. Yang sekarang ini di kalangan Syiah Malaysia dan juga Syiah UTM kita ketinggalan, itu justru mencercah dan mencaci maki dan juga memusuhi dua orang sahabat yang kalau pada saat Syiah Khomeini, Rafsanjani dan Syiah daripada mana saja komplit tentang sohbah daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq yang mereka katakan khianat, yang mereka katakan diktator atau dengan jorokan-jorokan yang seumpamanya, sepakat mengatakan kalau ada yang komplit dengan rakaat yang berbunyi in yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seketika beliau berkata kepada sahabatnya itu bukan Khomeini, sahabatnya itu bukan Rafsanjani, sahabatnya itu bukan Syiah Malaysia atau Indonesia, sahabatnya itu adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Berkali-kali Nabi kita katakan Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, Umar dalam surga, Utsman dalam surga, Ali dalam surga. Ini insan-insan manusia yang patut untuk kita idolakan dan patut untuk kita berikan penghormatan dan takdir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bagaimana yang pada saat Allah turunkan rangkaian ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau dengan ayat yang berbunyi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah semulia-mulia umat yang diutus oleh Allah. Kuntum, kalian, siapa yang dimaksudkan dengan kalian di situ? Tentunya bukan kita, sebab pada saat ayat diturunkan kita masih belum ada. Memang kita, tapi kita pada urutan yang ke-13.369 itu kita. Sementara yang awal sekali yang dimaksud dengan kata-kata kuntum atau dengan kita kuntum itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Syiah sangat-sangat benci sekali. Mereka dikatakan kafir tentang tenaga kausar yang kita sebutkan tadi itu. Bagaimana? Jadi kata mereka, pada saat itu Nabi kita sedang menyajikan minuman daripada telaga Kausar, terus datang segelintir sekumpulan daripada manusia. Begitu mendekat kepada baginda untuk mendapatkan segelas air minum daripada telaga Kausar, daripada tangan baginda Nabi datang kumpulan Aryu daripada para malaikat menghalau dan menjauhkan mereka. Polis negara, kontra tidak ketinggalan. Jadi pada itu Nabi kita bersabda umatku. Jadi kata malaikat atau firman Allah, anta maksudnya kepada baginda tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Itu memang ada semacam itu riwayatnya, tapi bukan untuk para sahabat semuanya. Memang ada orang-orang yang murtad setelah Nabi kita wafat. Memang ada sebagian yang keluar daripada Islam setelah Nabi kita meninggal dunia. Memang ada juga yang tidak mengeluarkan zakat, tapi tidaklah semua para sahabat dikatakan kafir.
sebagaimana akidah Syiah yang merebak di negara kita. Hati-hati. Jadi jangan sampai mut'ahnya, jangan sampai dengan sembahyang yang hanya 3 kali dalam sehari, dengan sampai sembahyang Jumat yang tidak dikerjakan sama mereka kecuali setelah munculnya imam yang ke-12, imam yang mereka nanti-nantikan. Itu yang membuat kita jadi tergiur dengan pemikiran Syiah, sehingga dari kita ikut Allahu Akbar. Kalau kawin dengan seorang perempuan, alaiha nahya wa alaiha namun wa bihadu asu insyaallah, selama-lamanya kita dengan pasangan kita. Tapi kalau ikut Syiah, malam hari ini dengan siapa, besok ganti lagi, lusa ganti lagi, nanti daripada Qatar, nanti daripada Iran. Jadi kita boleh bersilih ganti. Dia juga semacam itu namanya zina, itu namanya pelajaran. Kata Syiah yang mengharamkan mut'ah itu adalah Sayyidina Umar. Itu satu pembohongan. Yang mengharamkan mut'ah itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Pertama halal, kemudian haram, halal kembali, dan terakhir diharamkan sampai pada hari kiamat. Dan dengarlah firman Allah yang berbunyi, "Man ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Maka barang siapa mengharapkan melakukan hubungan dengan seorang perempuan pada selain daripada 2 jalur yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka-mereka yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau juga dengan amah-amah hamba saya perempuan yang mereka miliki. 2 saja yang dibolehkan. Kalau seandainya ada yang melakukan hubungan intim daripada jalur yang selain daripada 2 jalur yang disebutkan di dalam ayat, Al-Quran mengatakan faulaika humul 'adun. Itu sudah tergolong dalam kumpulan yang melampau. Ini oleh-oleh untuk mahasiswa, mahasiswi, pelajar UTM yang menganuti pahaman Syiah. Kalau tidak puas, lagi waktu untuk kita berbuta keras sepanjang malam pun juga tidak kisah. Kalau seandainya tak puas hati bahwasanya sahabat Nabi telah kumpulan yang paling mulia di sisi Allah, bukan kumpulan Syiah yang melaknat mereka. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan zina dengan Sayyidina Safwan, Allah turunkan beberapa rangkaian ayat daripada Al-Quran untuk membersihkan lembaran beliau daripada tuduhan tersebut. Ternyata di kalangan Syiah tidak ada perempuan yang paling keji, yang paling jahat, yang paling buruk, kosong daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana tegama, bagaimana tega, bagaimana sampai hati memperkatakan istibadah seorang wanita yang khianat. Sedangkan syafaat baginda yang kita harapkan nanti pada hari kiamat. Bagaimana kalau pada dunia berhadapan dengan baginda, awakkah yang mengatakan istri aku khianat? Khianat kawan dengan aku. Allah kawinkan aku dengan wanita yang tidak jujur. Allah kawinkan aku dengan wanita yang mencemarkan kemuliaan dan kehormatanku. Kita jawab seperti apa kalau Nabi kita berkata seperti itu. Dan ini satu perkara pasti, bukan saja lebaran dan ceramah daripada mereka. Mereka memang betul-betul membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau musuh dengan saya, dengan Ustaz Syuhada, dengan Ustaz Tusyairi, mungkin masih ada harapan kita akan selamat. Tapi kalau musuh Anda itu adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda yang akan menghalang sesiapapun untuk mendapatkan syafaat. Sebab kenapa? Sebab Nabi kita katakan cinta kepada para sahabat, cinta kepada kaum ansar secara khusus, hubbul ansari minal iman. Baca syama'il. Bismillahirrahmanirrahim. Itu oleh untuk Bismillahirrahmanirrahim. Dan meninggal